Nah yang gue tahu tuh lu dulu berdua kan waktu masih sama nih, COVID baru berjalan ya. Lu waktu Maru Channel kan udah sempet jalan, tiba-tiba lu menghilang nih Kim. Ya kan Nek? Ya, jadi sempet nggak ada kan waktu Andri kemana? Isolasi di pabrik. Berapa bulan itu lama? Nah ya, nah gue pengen sedikit. Udah pengen tahu nih, lu tuh kenapa bisa diisolasi di dalam perusahaan? Kali ini gue tampil berbeda dan gue berada di channel ini yang dimana dulu gue pernah bangun bareng teman-teman gue nih. Kebetulan kali ini gue mau coba bahas tentang bagaimana ini tema gue buat jadi ruang cerita. Bukan begitu, Mek? Iya. Iya, Andre? Ruang cerita? Iya, ruang cerita. Kok bisa ada namanya ruang cerita itu? Jadi dulu zaman dulu kita sebelum married nih. Boys, curhat sedikit nih. Apa-apa. Tapi ini santai aja kan? Santai aja. Ngobrol biasa kan? Ngobrol biasa ya dulu. Gua kaget tadi lu telepon gua, suruh datang ke sini kan. Karena memang sebelumnya gua lihat ini channel lama-lama kayak kuburan, sepi. Begitu. Kuburan baru ya? Kuburan baru. Wangi dong. Horor banget pokoknya. Jadi kenapa gue namain ini ruang cerita? Ya, jadi sedikit gue ulas karena dulu itu sebelum kita married, dulu nih ada fasenya nih apel ya. Kalau bahasa dulu kita tuh ngelancong. Ngelancong. Tangerang banget ya. Ciri khas dulu kabupaten Tangerang tuh ngelancong. Kalau orang Tangerang pasti paham ngelancong. Pasti paham ngelancong itu apa. Nah, dulu tuh ada misalkan kayak gue ngelancong nih, rumah cewek gue. Nah, terus kayak teman-teman yang lain tuh ngelancong juga, apel ke rumah ceweknya masing-masing. Setelah kita apel, kita pasti di mana ada satu titik buat kita ngobrol. Dulu. Nah, itu biasanya di tempat ini, di kamar ini, makanya ruangan ini gue namain ruang cerita. Nah, jadi di mana? Oh iya, gue inget. Iya, gue ngalamin juga kayak gitu tuh. Ngalamin. Jadi rumah gue tuh jadiin satu titik buat kumpul sebelum ngapel sampai pulang ngapel, bahkan tidur di situ kan. Nah, itu gitu lah bahasa Tangerang itu nginep. Betul. Jadi ruang ini tuh seakan-akan penuh cerita buat kita di masa lampau dulu ya. Banyak kenangannya lah ya. Banyak kenangannya benar, Mek. Mungkin sebelum kita panjang lebar, uraian itu adalah di mana dulu itu kita setelah apel melancong, kita titik semua ketemu di sini sebelum tidur, kita bercerita, lu ngapain aja nih? Habis ribut enggak? Sambokin gitu. Betul. Lu udah jalan kemana aja? Terus hari ini lu seneng gak jalan sama cewek lu? Semua pasti cerita di ruang ini. Biasanya mungkin teman-teman juga di luar sana pasti punya lah tempat-tempat seperti itu kayak di kamar temennya. Gua rasa semua ngalamin kayak gitu. Pasti ngalamin. Ya. Kayak fase-fase kita belum married. Betul. Kan, dimana kita kumpul bareng di situ. Betul. Curhat bareng di situ kan. Betul. Gitu. Begitu, Me. Kenapa ini gue namain ruang cerita? Mungkin sebelum kita lanjut, mungkin bisa dikenalin dulu nih. Kali ini gue ngobrol bareng sama ada teman-teman gue dulu dari Maru Channel. Dulu. Kenapa gue bilang dulu? Karena Maru Channel lagi-lagi tenggelam. Makanya di sini gue mau nanya, Mas. Kenapa Amar telepon gue nih, ya kan? Datang nih ke kamar gitu. Mau ada podcast gitu kan. Iya. Buat apa konten di Maru Channel? Kan kemarin tuh Maru Channel kan Kaget ya. film kan, film pendek gitu. Udah lanjut gua sambil gua pengen tahu konsepnya nih ke depannya gimana. Iya, jadi sengaja gue telepon lu nih, Ndri, waktu kemarin tuh. Ndri, lu sempat bingung lu mau bikin apa lagi kan, lu bilang gitu kan. Wah, kita rubah konsep, Ndri. Kita udah nggak usah bahas film lagi karena butuh effortnya lumayan kan kita. Waktunya kita udah nggak ketemu. Karena biasanya kan kita kalau bikin film itu dari pagi bisa kelar sampai sore, bahkan pernah sampai malam kan. Karena dulu pasenya COVID-19. Betul. Pas juga lagi nganggur tuh. Pas kita nganggur sama. Banyak waktu. Nah, itu yang luar biasa sehingga gue bilang ya udahlah kita mulai lagi, cuman kita tampil berbeda kali ini. Kita ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya, Andre. Tapi nanti ke depannya podcastnya tetap di sini apa? Ini pas ada season ini aja ya, Pak?
Kalau untuk sementara mungkin kita bisa di sini aja Oh, dulu. di sini dulu Nah, ya. next kita kondisional. Oke, Entah oke. kita ada di Paris, Paris. tinggi kan gitu. Jawaban Oke, begitu. gimana? Mungkin gue mau tanya dulu nih. Setelah pasca COVID, sekarang kan sudah berlalu. Nah, Gue mau tanya ke satu-satu. Mungkin gue ke lu dulu, Ndri. Aktivitasnya sekarang lu ngapain, Ndri? ini maksudnya lu nanya pas COVID apa Sesudah. Sesudah sesudah COVID? sesudah COVID. Jadi pas kesininya nih setelah COVID kan kita udah jarang ketemu nih. Bahkan kita bisa kehitung ya ketemu pas itu. Karena lu juga udah kerja lagi kan, yang gue tahu. Mamanya juga udah kerja. Nah, kesininya lu lebih arah kemana nih? Padat apa kerja doang atau seperti apa? Jadi kan memang di waktu zaman lah gitu, Zaman zaman oke. COVID itu kan, Iya. zaman COVID itu kan kita pada nganggur nih. Mm-mm. Ya kita kan apa namanya bentuk channel tuh, namanya Maru Channel kan. Mm-mm. Ya berjalan lah beberapa film di situ ada sampai COVID selesai. Gua ini mungkin nge-mail juga ya. Ya udah dapat kegiatan baru, atau disebut pekerjaan lah gitu. Kan. Salah satu perusahaan. Ya biasa aktivitasnya itu masih sama kayak kerja, kayak lu pada gitu masih kerja gitu, kayak teman yang lain gitu. Cuman sambil ngopi juga nggak apa-apa, Me. Silakan, Me. Boleh, santai aja, Me. Memang lu semua teman-teman gua panggil di sini, kita buat santai, Me. Ya, Menceritakan keluh kesah kita, keseharian kita. Nggak apa-apa, kita berbagi aja sama teman. oke, siap. Tapi sambil ngerokok nggak apa-apa. Boleh, silakan. Lu ngerokok kan, Me? Lu ngerokok nggak apa-apa sambil ngerokok. Gua temenin, Me. Ngerokok dulu santai. Ya, siap. Ini rokok kita mana ya? Ini lu rokok gua boleh. Boleh sambil dilanjut nggak apa-apa, Mas? Boleh. Ya. Jadi memang pada awal waktu COVID itu memang kita semua stuck ya. Parah itu. Parah. Kalau bisa tuh zaman itu jangan sampai terulang lagi tuh. Belum ya? Wah, gila. 2 tahun nganggur, Mar. Iya, bikin film aja tuh. Iya kan? Lu masih ingat lah. Gue dulu kan bikin nih ya, Me. Waktu dulu masih kerja tempat bareng nih yang gue tahu nih ya. Dulu kita bertiga nih kerja nih satu tempat perusahaan dulu kita bertiga. Iya, betul. Nah, cuman gue keluar duluan sebelum merit itu. Nah akhirnya gue ya tempat kerja sekarang pindah terus gue putusin merit. Nah kan lu masih berdua nih kerja nih di satu. Gua sama nge-main ini masih sampai pabriknya tutup sekarang. Luar biasa ya. Saking apa udah kedalon ya, kalau bahasa orang kabupaten tuh kedalon. Lu ngerti kan, Me? Kedalon itu apa sih? Kedalon aku parah ya, Me, ya. Dagingan. Oh, bukan. Apa sih? Emang agak susah sih bahasa orang tua dulu itu kalau. Tahan. Nah, iya. Tahan. Tapi lu tahu maksudnya kan sebenarnya kan. Dan memang agak susah diterjemahin. Intinya gue paham lah kedalon. Yang penting kita sama-sama paham ya. Buat teman-teman yang nggak ngerti mungkin bisa cari di kamus ya lah. Kalau nggak ada di Inggris ya minimal di. Orang tua aja pasti tahu. Nah, Kalau orang tua dulu pasti tahu ya. Kedalon gitu. nah yang gue tahu tuh lu dulu berdua kan waktu masih sama nih, COVID baru berjalan ya. Ya. Lu waktu Maru Channel kan udah sempet jalan, tiba-tiba lu menghilang nih, Kim. Ya kan, Me? Jadi sempat nggak ada kan waktu Andri kemana? Isolasi di pabrik. Berapa bulan itu lama tuh. Nah ya, Iya. nah gue pengen sedikit. Tahu ceritanya. Udah pengen tahu nih, lu tuh kenapa bisa diisolasi di dalam perusahaan? Jadi bukan disekap ya, ingat Iya, ya, iya. garis bawah bukan disekap. Jadi gini, jadi kan waktu kita lagi gencar-gencarnya bikin Maru Channel nih, video ya, video film pendek. Nah, gue kan masih kerja tuh. Nah, itu kan masih ada COVID tuh. Nah, kebetulan di perusahaan gue itu paling safety banget. Gue protokoler lah gitu katanya ya. Udah pokoknya safety lah gitu. Jadi pada waktu itu emang perusahaan itu hampir semua perusahaan itu mengalami bahasanya goyang lah istilahnya gitu kan. Nah, termasuk perusahaan yang kita kerja, men. Gue kerja sama Ngeme ini. Terus pada waktu COVID ada beberapa pengurangan karyawan. Iya, betul. Ada beberapa persen, mungkin 50%. Nah, gue diantaranya yang masih dipertahankan. Tapi dengan catatan, karena waktu itu ada apa sih? Apa ya? Distancing apa sih? Social distancing. Betul nggak? Iya, betul. Ada istilah social distancing. Jadi gue sangat diperketat banget di perusahaan itu. Akhirnya gue di dalam memutuskan untuk ditawarkan kan sama perusahaan. Andri bisa nggak di sini nggak keluar gitu, tapi kerja, tidur, semua makan di perusahaan. Gitu. Tapi ditanggung. Ditanggung. Nah, gaji dinaikkan gitu kan. Ada kelebihannya, tapi dengan satu syarat, dijajal dulu nih selama 1 bulan. Kalau COVID ini udah mulai
baik gitu, udah mulai hilang gitu kan, mungkin nanti bisa keluar lagi gitu. Akhirnya gue memutuskan oke lah gitu kan, tanda tangan perusahaan. Nah di situ lah gue nginep perusahaan itu, tidur di perusahaan, kerjanya di situ juga, tapi ada tempatnya lah, ada kamarnya. Ada ya. Ya kalau itu kayak ada mes ya. Ada mesnya. Pada waktu itu ya udah berjalan lah sekitar 1 bulan kalau nggak salah, atau 1 bulan lebih. Akhirnya perusahaan nggak kuat kan, memutuskan untuk mungkin mau tutup gitu kan. Emang sayang banget itu kan. Kan waktu itu lu jemput di pabrik, ya kan? Jadi gue inget tuh kayak lagi jemput temen itu di Napi ya. Gue cuman bisa se-hello dari gerbang, temen gue udah pulang itu ya. Nah tapi si kami kenapa nggak ikutan apa namanya? Ikut di social distancing. Iya. Perusahaan juga gitu. Nggak Nah, ikut. waktu itu masuk ke kategori apa namanya karyawan yang mengalami apa namanya pengurangan. Jadi bagian-bagian yang emang cukup vital dulu yang dipertahankan gitu, kayak alat berat kayak gitu. Nah akhirnya ya gue bertahan di situ. Pas gue bertahan, kan gue nggak ikut nih lu bikin film nih, ya kan? Karena gue perusahaan nggak bisa pulang pergi, karena gue harus nginep dan itu dibatasi, benar dibatasi. Akhirnya gue kaget teman-teman, bro lu pulang kapan, Ri? Gitu dia. Ya tanggal sekian. Kan lu pada jemput nih. Iya. Gue pikir pas keluar itu teman-teman banyak banget kata gua, udah kayak mau ngejemput apa aja, tapi gue seru emang kekompakan di Maruchan Channel itu begitu. Iya. Karena memang pada waktu itu kan gue bingung juga, sedangkan pada saat itu kan pemeran utama di film itu kan ya gua tujuin ke lu Nindri. Udah berjalan beberapa film tiba-tiba lu menghilang, tring kan. Terus gue bingung, apa gua ganti sama Ngeme ya kan. Tapi susah lagi gua konsepnya, makanya ya udahlah biarin dulu. Akhirnya sampai gue sempat ikut tuh di beberapa film kan turun karena ya teman-teman juga ada yang bisa ada yang enggak, jadi bingung kita. Tapi lu sendiri akhirnya langsung keluar gitu aja waktu Andri kan waktu itu kan nggak pulang gitu. Pulang gitu aja. Di situ juga kan kayak ada pemutusan dua pihak sih. Ya, kesepakatan ada kesepakatan. Berarti semua serentak paklarin kan itu, paklarin dikasihin tuh ya. Ya udah. Ya lu cabut gitu aja baru satu. Habis itu langsung kerja apa? Tetap nganggur gitu. Setahun gua. Iya ya bareng ya kita bikin film lagi ya. Bos. Iya. Enggak lupa. Yang pas gua jemput lu kan dia emang standby terus. Standby terus banget. Biasanya kan kita kalau mau bikin film itu ya nungguin Ngeme yang paling lama nih. Dia bilang jam 7 itu datang bisa jam 12. Gue mau tanya sama lu dah. Nih, kita kan kebetulan ada di sini. Ini yang menjadi misteri gitu buat teman-teman. Nih, kan kita teman-teman ya, kita kalau bikin film di channel nih ya. Iya. Apa nih? Tayangan lah atau apalah gitu judulnya gitu. Kan kita ada titik kumpul kan, bisa tempat untuk bikin filmnya di situ kan. Kita japri ini teman-teman, ada yang ditelepon, ada yang via chat gitu kan. Yang gue bingung itu Ngeme itu paling lama kalau ngomongnya gitu. Kalau ditunggu mau ke tempat sana gitu banyak itu. Ngurusin administrasi apa ya? Atau gimana maksudnya? Kan lu tau lah, mungkin ada anak-anak lah ya. Iya. Jadi gua merhatiin dulu nih siapa aja yang berada di titik kumpul. Jadi gua sengaja sebelum gua nyimak nih. Gua takutnya kalau pas datang ke tempat tuh ya belum pada ada kan maksudnya belum pada. Iya. Ya gua mau sebenarnya orang standby terus. Cuman gua nunggu kumpulnya gitu. Akhirnya semua udah kumpul jadi tinggal nungguin lu. Gua takut keprank doang. Iya. Gue heran paling lama lu kalau kumpul di tempat syuting itu paling lama yang Ngeme ini. Iya, tapi memang yang gua tahu dia yang di antara kita dulu itu dia yang jaga benar-benar sampai perfect gitu. Ya kan? Pernah yang ada bikin film itu ya. Pokoknya dia tuh kalau dari rumah harus minimal udah paling limis. Rambutnya limis nih. Iya. Pakaian harus benar-benar udah oke belum nih. Dulu tuh bahasa kita nongkrong nyem ya. Masih ingat tuh. Iya kan gue bilang. Nyem tahu sih. Udah kayak udah style-nya udah habis gitu. Pas enggak nih gitu ya? Pas belum. Udah boleh nyetelin ya, jadi udah nyem belum. Itu dia pasti lama tuh Kim yang gue tahu tuh ya. Luar biasa emang. Nah, dari balik itu tapi tinggal dia doang nih Ki. Yang belum married. Apa saking perfectnya ya kan? Iya dong. Yang kita perlu tanya kan
Kalau kita kan ya mandi, beres, selesai langsung biasanya langsung udah nih. Oh di mana ngumpul lah kita langsung jalan. Langsung OTW lah ya. Tapi nih nge-me ini wah agak lama nih gue pikir nih. Kadang kalau AO tuh kan agak kesel, gampang kesel juga nih AO nih. Ya kan. Kalau dia bilang Manu lama-lama amat. Dia kalau udah ngomong kan gitu, pada lama-lama amat gitu kan. Oh iya, yang emosian awal tuh ya. Itu dia. Sorry, diomongin. Mantap itu. Berhubung kalau gua kan emang sama AO kan ya emang dari dulu gua AO sama Uya itu ada sih sebenarnya, ada lagi, ada Akdi, gua dulu berempat terus. Lu termasuk sama dia tuh teman kecil ya? Teman kecil, jadi waktu ngapel itu emang sebelum kita ngumpul itu kan memang nge-me juga punya kubunya masing-masing. Nge-me bareng sama Abai waktu dulu ya, Abai sama Jalu juga. Kalau gue beda lagi. Nah lu beda. Sebelum lu gabung juga kan beda lagi kan. Baru kita ditemukan kan sama momen tertentu kayak community kan waktu itu kan. Komunitas kita. Tapi emang waktu zaman dulu itu kita emang agak sedikit seru sebenarnya. Kayaknya bisa kita bilang kayak ada pepatah ngumpul makan gak makan, yang penting kayaknya kumpul. Kayaknya udah asik ya. Tapi kalau sekarang gimana? Kalau kumpul gak punya duit, tetap gak asik. Tetap gak. Iya. Siap. Nah, tapi gue mau tanya nih. Pertama gue tanya nih ke nge-me nih. Kenapa nge-me panggilannya nge-me gitu? Kenapa nama asli lu siapa sebenarnya nih? Kan yang lain juga nggak tahu. Dan kenapa harus pakai nama kedua tuh, nama samaran? Tapi hampir semua orang pakai ya, Maria. Termasuk gue juga pakai. Ya Surya. Enggak, Amar ini nama aslinya Amarullah kan? Amarullah. Ya, hampir deket. Tapi punya nama panggung juga punya. Punya waktu itu. Gue kupas ini Surya. Gua dulu ya. Dulu tuh gua di kelompok gua bertiga nih, yang gua kenal nih. Gua pakai namanya kan harusnya kan nama Amar juga sebenarnya udah keren. Amar keren banget. Cuman gua nggak tahu dulu itu ngerasa nggak pede. Akhirnya gua pakai nama Putra. Surya. Nah Putra. Nah si Surya nih. Iya Surya. Ini orangnya dari balik kamera cuman. Surya pakai nama ini paling kocak, Ricci. Gua bilang ini vokalis 5 Minutes bukan nih, kata gue. Nah, terus yang lebih kocak lagi AO. Dia tuh nama yang paling banyak itu, nama aslinya kan Samsudin. Samsudin yang gua tahu namanya. Dia nama panggilan Samsudin, AO. Terus? Kalau sama cewek, IA. Terus udah banyak, dia paling banyak punya nama AO, Samsudin, RX. Pokoknya nanti lah next kalau emang ada orangnya perlu kita klarifikasi, namanya banyak. Nah kenapa lu kalau gue sih emangnya satu dulu nggak pede, zaman dulu tuh rata-rata nggak pede. Nah lu sendiri gimana tuh nama nge-me gitu? Harusnya kan nama lu kan orang tua ngasih nama lu bagus tuh. Kan nama gua aslinya nih. Nama gua kan panjang, Haryanto. Orang Jawa. Padahal nggak ada keturunan Jawa. Iya. Tahu semua. Tahu ya. Karena dipanggil nge-me, gue juga bingung itu. Awal gue SMP. Oh SMP. Gue awal SMP. Gue nggak tahu nge-me itu awal temen ada yang manggil. Iya. Nge-me artinya apa nih? Itu gue mainin bibir aja. Nge. Oh itu. Gue nggak ngerti dari situ ya. Padahal nggak tahu itu passion lu ya. Padahal gue nggak tahu. Iya mungkin passion. Kayak keren makan permen karet kan waktu SMP. Iya. Iya. Padahal udah manis tuh rasanya. Kita mainin itu mulut ya. Itu sampai sekarang keterusan sampai panggil nge-me. Iya, sampai gua aja manggil lu nge-me udah nggak bisa manggil Iya, Anto. nggak bisa. Udah nggak bisa manggil Anto gitu kan. Iya, atau Hari gitu. Bukan gua dulu sempat ngobrol memang ada yang dari Jawa. Soalnya nomor yang tuh biasanya ya maaf ya identik pasti ada keturunan dari daerah Jawa gitu kan. Nah, karena gue punya dari mertua gue juga dari keturunan dari Jawa kan. Nah di situ ya pasti belakangnya OO gitu kayak ya bilang tadi Haryanto. Padahal emang nggak ada berarti keturunan Jawa. Luar biasa ya. Itu bilang itu nama gue. Sambil ngopi nggak apa-apa, ya takut terseret. Oke dulu dah. Dari SMP sampai sekarang keterusan itu panggil. Tapi ada lagi nggak selain itu? Kalau gua itu sorry.
nggak ada nama-nama lain gitu. Oh itu doang. Namanya Doang. Nah, soalnya kalau AO kan banyak. banyak. Namanya ada RX, ada IAM. Namanya huruf saya doang Samsung. aja ya? Iya, iya. Huruf. Bahasa Inggris IAM. Agak cepet ya. Iya. Iya, tapi sebelum kita lari lagi kepada hari ini kita kumpul, kenapa gua namain ini apa namanya? Ruang cerita ya. Ruang cerita ya. Betul. Tapi buat teman-teman semua sepakat lah ya. Ya kita alihkan channel kita yang darinya membahas tentang film-film buat film pendek ya kan. Ya kita ngobrol aja sebenarnya sini karena gue lihat kesibukan kita udah sulit kalau untuk dari pagi sampai sore. Memang kalau bikin film itu beda sih ya sama bikin podcast ya Mar ya. Beda dari segi effort kita syuting buat filmnya aja kan luar biasa belum kan. di prepare-nya, prepare pemain-pemainnya yang masih belum pada datang gitu. Waktunya terlalu banyak. Tuh, nah apalagi di editingnya juga butuh waktu yang lama. Kalau dulu kan gue memang pas COVID itu kan kerja juga gue bisa dibilang seminggu sekali kan. Karena kena WFH juga kan gue harus di rumah kan kerjanya. Jadi waktu gue masih banyak. Untuk sekarang kan ya udah normal lagi jadi waktu sedikit. Berarti ini gue mau nanya dulu sama lu Mar ya. Oke. Berarti kedepannya nanti kita udah ada kegiatan lagi dong. Yang sebelumnya kemarin kita vakum kan. Betul. Kita kan kemarin sibuk bikin film nih, mempersiapkan bikin skripsinya, apa namanya tuh lah. Skripnya gitu, bikin skripnya gitu. Jadi berarti kedepannya ini kita udah kegiatannya di baru channel ini khususnya berarti udah ke podcast. Podcast aja. Makanya gue namain acara ini untuk episode pertama, gue mulai dari sini. Gitu. Oh, dimulai dari sini. Betul. Berarti kedepannya konsepnya berarti bisa dong di sini diundang siapa aja gitu. Apa? Mudah-mudahan gue punya banyak modal. Amin. Ya kan, jadi gue bisa apa namanya? Bisa ngundang-undang yang lain gitu kan. Ya minimal ada buat jamuan lah itu doang yang gue pikirin. Gitu. Mungkin ngobrol untuk segmen ini gue udah terima kasih banyak nih buat terutama ke Lundri, ke Lume udah ngeluangin waktunya nih. Nyempetin waktu di kesibukan lu tuh buat mau hadir di ini gitu. Gitu aja sih dari gua, Me. Nah, tapi nanti kedepannya juga nanti kedepannya juga kan pemain baru channel masih banyak, Mungkin bisa lah datang ke sini ya buat masih bisa banget itu karena memang gua harus butuh support juga kan dari teman-teman lain bisa kan kebetulan kan gua sedikit bukan so sibuk ya, lebih ke arah menyibukkan diri sih sebenarnya. Dulu kan gua masih keseharian masih pulang kerja nge-game kan. Pas kita udah vakum nih ngebikin gua nge-game terus nih kan. Gua pikir waktu gua habis juga nih mau game ya. Akhirnya gua mulai ya, lu tahu kan yang channel gue sekarang nih, yang bareng proyekan sama Ustadz Ukon itu kan. Ustadz Ukon. Nah, gua mulai tuh ngabarin gua tuh. Bang, ayolah kita jalan lah gitu. Akhirnya ya udah Bang, ayo. Makanya kan sampai sekarang kan gue udah sampai episode 8 nih. Acaranya ngobras tuh gue tuh, ngobrol bareng Bang Santri waktu. Sekarang masih jalan, cuman beliau kebetulan saat ini lagi menjalankan umroh. Gitu. Ya, udah tinggal host juga belum ini, Me. Mungkin itu aja kali ya. Next kita ngobrol keseruan lagi kita, Me. Jandri. Oh, berarti ini udah selesai. Mungkin untuk saat ini segmen pertama di episode pertama sampai sini dulu kita. Mungkin itu aja dari gua, Andri. Woi, terima kasih banyak, Me. Next kita datang lagi di sini ya. Jangan sampai enggak karena gua juga butuh ngobrol teman ngobrol juga gitu. Mungkin itu aja dari gua dari acara Ruang Cerita. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.